Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lup itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah selama Allah curahkan untuk kita semuanya. Alfian Tanjung. Ya, begitu mendengar program Kang Deddy Mulyadi menganggap bahwa Kang Deddy tidak pro dengan Islam. Kang Deddy dianggap mencederai agama Islam atas tafsiran Alfian Tanjung yang melihat sepak terjang Kang Deddy. Ingat, Kang Deddy adalah Gubernur Jawa Barat milik semua masyarakat warga Jawa Barat. Tidak terkecuali mereka yang non-muslim tentunya mengharapkan kebijakan-kebijakan yang imbang, adil dari Kang Deddy Mulyadi. Tidak serta-merta kalau Kang Deddy mengambil kebijakan yang notabene tidak islami, dianggap tidak pro-Islam, mencederai ajaran Islam, tidak. Semata-mata Kang Deddy akan merangkul semua masyarakat elemen Jawa Barat untuk membangun bagaimana asas keadilan sosial bagi masyarakat Jawa Barat itu sendiri. Jangan sampai dimaknai, diartikan bahwa kebijakan yang notabene tidak sesuai dengan Islam dianggap mencederai dan melawan, bahkan tidak menerima Islam di Jawa Barat atau menyudutkan Islam, tidak pro-Islam. Ini keliru. Deddy Mulyadi adalah milik Jawa Barat, bukan milik satu kelompok, satu golongan, satu agama. Ingat itu Alfian Tanjung ya. Kita simak bulian Alfian Tanjung terhadap Kang Deddy Mulyadi. Lihat video berikut ini. Sekali lagi lah mohon maaf yang dari hormat Nusantara Melita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang melihat ada dua fenomena yang berbeda nih Bang Alfian, yaitu Ridwan Kamil dan Deddy Mulyadi. Memang dua-duanya nggak juga kita terlalu suka ya. Dan maksudnya saya melihat ada fenomena penghancuran, ada fenomena mempersiapkan, yaitu terlihat gitu Deddy Mulyadi bagaimana semua tersorot ke dia terus gitu kan Bu Alfian. Terlebih memang dia pintar lah memainkan momentum yang mudah-mudahan memang itu benar. Nah tapi di sesi awal ini Bu Alfian, akhirnya nanti kan di 2029 kita jadi sulit memunculkan orang nih Bu Alfian. Kenapa? Karena sudah dari sekarang nih udah dipersiapkan. Jadi mungkin kalau Ridwan Kamil udah agak sulit nih dengan udah muncul begini. Deddy Mulyadi malah terbuka lebar. Gibran juga terbuka lebar. Bagaimana Bung Alfian melihat fenomena persiapan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam? Silakan Bung Alfian. Saya ingin memberikan kata kunci Bung Kameramen dengan tegas menyebut kata musuh-musuh Islam. Padahal ketiga nama yang disebut itu agamanya Islam semua. Nah, untuk pemirsa, saya ingin memberikan satu alasan kenapa seorang Bung Kameramen sampai menyebut kalimat itu. Karena memang keberadaan kepemimpinan yang muncul dalam era di negeri kita sejak zaman Soekarno sampai hari ini, kita memang tidak pernah merasakan pemimpin yang memberikan sentuhan-sentuhan yang penuh dengan ruhul diniyah, ruhul islamiyah, dan ruhul mawaddah warahmah dalam konteks keluarga bangsa, keluarga negara, keluarga Indonesia. Dan ini penting saya perdengarkan. Jadi kembali kepada sehubungan dengan munculnya Ridwan Kamil yang rumahnya sudah mulai dilakukan proses penelitian atau penyelidikan atau bentuk inspeksi atau bentuk, ya kalau bahasa saya diobrak-abrik oleh KPK untuk mendapatkan apa dan bagaimana. Dan orang yang bernama Deddy Mulyadi, kemenangan orang ini jadi gubernur Jawa Barat ditengarai bahwa memang dia melakukan persiapan sejak dia menjadi wali kota Purwakarta 10 tahun yang lalu, sehingga dia punya kerja kurang lebih 10 tahun efektif untuk membangun basis-basis dukungan, jaringan segala macam. Nah, untuk Gibran ini sangat berbahaya. Saya yang menguasai perjalanan sejarah perjuangan politik umat Islam, Gibran memang disiapkan dengan cara-cara yang menurut saya tidak bisa dilihat sambil lalu. Pertama, munculnya the next president yang diawali dengan posisi dia sebagai wali kota Solo, yang kemudian ternyata sepengetahuan saya dia mempunyai 3-7 konsultan politik yang berkaliber internasional untuk menata dia untuk muncul sebagai orang yang seolah-olah hanya only one choice, hanya dia saja yang layak jadi presiden. Saya ingin mengatakan potensi yang sama sebenarnya ada pada Pak Anies. Nah, cuma saya ingin mengatakan Pak Anies sudah jelas kalau dibuat pertandingan kompetisi yang fair sudah nggak mungkin dikalahkan. Dengan yang menang sekarang pun Pak Anies sesungguhnya pasti menang, insya Allah kalau fair.
Nah, menjawab pertanyaan atau opini awal, Bung Kameramen, sebenarnya inilah yang membuat saya suka protes kepada beberapa kawan-kawan di berbagai grup WhatsApp. Mengapa kita terus menceritakan keculasan lawan, kecurangan lawan, tapi kita tidak membangun hegemonik konstruktif, di mana kita tidak membuat satu konsolidasi potensi yang menurut saya bisa. Maka itu saya mencoba untuk melaporkan secara umum bahwa sampai terakhir kemarin tanggal 9 Maret, tentu dengan teman-teman yang memahami hakikat proses yang dimaksud, kita sudah menyelenggarakan pendidikan politik Islam angkatan ke-29. Dan kita akan langsungkan terus dengan perbaikan, dengan perapihan, dan terus artinya untuk mencoba membuat jawaban alternatif yang tersebar, yang luas, yang real, dan solutif. Dan tentu ini tidak mungkin dibahas dalam waktu yang singkat, dan juga tidak diperlukan dibahas di forum-forum yang terbuka. Kata kuncinya, Ridwan Kamil kemungkinan besar masuk kotak, Deddy Mulyadi akan membangun hegemonik dengan menggabungkan pola-pola sekuler, pola-pola yang anti-Islam, dan Gibran akan menggunakan pola-pola robotik, ya, karena dia adalah sebetulnya tidak ada apa-apa. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, kalau menarik nih Bung Alfian, kalau kita melihat kan, kita memang lebih sering umat Islam itu bereaksi, Bung Alfian. Nah maksudnya, misalkan kita punya calon, udah nih Pak Anies misalkan di 2029, bagaimana kita juga mempersiapkan, bukan hanya mempersiapkan kemenangan, Bung Alfian, misalkan mempersiapkan menghadang kecurangan. Nah ini kan yang mungkin tidak difikirkan banyak orang, karena dia mikirnya udahlah Anies sudah bagus, udah ini tinggal dipoles dikit. Nah itu kan yang sering kita remehkan, akhirnya menjadi kesulitan kita nanti akhirnya. Mungkin Bung Alfian di sesi tengah ini kita masuk dalam pendidikan politik yang Bung Alfian galakan belakangan ini. Apa sebetulnya masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat di bawah, akhirnya mereka tidak mempunyai proyeksi kemenangan bersama, Bung Alfian? Kan bukan sesuatu yang baru. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sesuatu yang sudah lama yang beliau lakukan. Kan itu. Lalu dianggap seolah-olah hanya hari ini saja. Gak bisa, Pak. Gak bisa. Terlalu lama kita terus ditipu oleh mereka yang mengatasnamakan agama. Jawa Barat memang basis mereka dulu. Catat dulu basis mereka. Sekarang jangan mengatakan seperti itu. Masyarakat sudah mulai rasional. Masyarakat sudah mulai melihat mana pemimpin yang setiap hari mengimplementasikan nilai-nilai Islam, dan mana orang yang setiap hari mengklaim atas nama Islam tetapi nothing, tidak ada mengimplementasikan nilai-nilai Islam dari kepemimpinan yang mereka dukung. Aher itu berkuasa 10 tahun di Jawa Barat. Ridwan Kamil juga 5 tahun. Kata kuncinya jelas. Mereka adalah orang-orang yang didukung full oleh mereka. Pertanyaan kita, cerminan kepemimpinan mereka, apakah mengimplementasikan nilai-nilai Islam? Apakah seterbuka sekarang cara memimpinnya? Kan enggak. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Ada sesuatu yang kemudian kita tidak tahu sebagai masyarakat. Apakah itu cara-cara memimpin Islam? Kan kalau kita lihat, perbandingkan nilai Islami dari seorang pemimpin. Kalau kita mau bandingkan dari ketiga ini, silakan. Kita bisa pilih sama-sama. Kalau kita dipaksa masuk ke ruang sana. Ridwan Kamil dihancurkan. Dihancurkan oleh siapa? Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Kasus di KPK, BJB dan lain sebagainya, kan dia yang melakukan itu. Bukan dihancurkan, tetapi menghancurkan dirinya sendiri. Harus dicatat sama-sama. Seorang politisi yang mencoba bermain di urusan anggaran, dana, tanda kutip korupsi, itu sejatinya dia bukan sedang dihancurkan, tetapi sedang menghancurkan dirinya sendiri. Kan itu, Pak. Jadi jangan kita tertipu dengan orang-orang yang selalu memakai jubah agama untuk kepentingan politik mereka, bukan kepentingan agama, bukan kepentingan umat Islam keseluruhan, ya. Enggak, mereka bukan mewakili secara keseluruhan umat Islam kok. Enggak ada. Siapa yang memberikan mandat mereka mewakili umat Islam? Enggak ada, Pak. Ngeklaim aja mereka. Kurang ajar aja mereka.
Kekurang ajaran seorang hamba kepada Robnya, berulang-ulang saya katakan demikian. Kenapa? Karena agama juga ditunggangi oleh mereka. Memunculkan nama Anies Rashid Baswedan sebagai, katakanlah ya, yang kemudian mereka dukung. Ya silakan aja, tetapi jangan menafikan keislaman yang lain hanya untuk kalian mendapatkan keuntungan politik. Nah ini yang kita tidak suka tuh. Silakan aja Anies branding sebaik mungkin untuk nanti bertanding di 2009. Siapa pun aja lawan politiknya, tapi kalian harus pakai strategi politik kalian dan jangan bawa-bawa atas nama umat Islam seolah umat Islam itu mandatnya hanya kalian. Nggak ada, Pak. Itu ya. Nanti akan ada sesi berikutnya. Nah, setelah ini baterainya mau habis. HP saya mau dicas dulu. Poinnya sudah ketangkap kan?